Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي الآية الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga para jamaah salat Jumat yang insyaallah seluruhnya dirahmati oleh Allah. Marilah kita ini meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan imanlah, dengan ketakwaan itulah merupakan sebaik-baik amal, sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan yang kekal abadi, yakni akhirat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, dimanapun saya berada, pasti akan diawali dengan kita sepatutnya sebagai hamba Allah untuk bisa selalu memberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya yang kita sedang rasakan sekarang adalah dengan kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mampu untuk berangkat ke masjid melaksanakan ibadah salat Jumat, maka sepatutnya kita mengucapkan senantiasa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini merupakan suatu nikmat besar yang telah diberikan kepada Allah kepada kita, nikmat dari Allah kepada kita yang telah kita rasakan sekarang ini merupakan sebaik-baik nikmat dengan kita bisa hadir melaksanakan ibadah salat Jumat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka perintah Allah bautkan untuk orang-orang yang bisa bersyukur, niscaya akan Allah tambah nikmat itu. Sebagaimana ayat yang masyhur sering diulang-ulang, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mampu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika engkau mengingkarinya, jika engkau mengingkari nikmat-nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sungguh siksaanku itu sangat pedih. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka tema khutbah pada siang hari ini tidak akan jauh-jauh dari tema berkaitan dengan nikmat. Jamaah salat Jumat, ada 3 jenis nikmat yang dimana ketika seorang hamba Allah, ketika seorang hamba belum mendapatkannya, belum mendapatkan 3 nikmat ini, maka belumlah dia ini bisa dikatakan sebagai orang yang mendapatkan kehidupan tenang, mendapatkan keamanan dalam kehidupannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi
'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya merasakan aman di tengah-tengah keluarganya. Yang pertama, merasakan aman di tengah-tengah keluarganya. Lalu yang kedua, yakni sehat jasmaninya, dia tidak sakit. Di pagi hari dia merasakan sehat. Lalu yang ketiga, dia memiliki kebutuhan pokok, memiliki makanan-makanan yang terpenuhi dalam kehidupannya. Di pagi hari itu ia memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya. Maka Rasulullah menutup hadis ini, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan kenikmatan dunia itu ada di tangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka hadis ini akan bisa membuat kita sebagai pengingat akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yang dimana tadi pagi pastinya kita makan dengan makanan-makanan yang enak, dengan makanan-makanan yang telah disediakan di rumah. Lalu juga kita sehat, bisa melaksanakan ibadah salat Jumat, bisa bekerja. Lalu juga kita merasa aman dalam negeri ini, dalam rumah-rumah kita semuanya kita merasakan aman. Maka jika seorang manusia, seorang hamba Allah, ia tidak bisa menunjukkan nikmat itu, ia tidak bisa memberikan tanda bahwa dia bersyukur kepada Allah, maka itu adalah tanda bahwa orang itu telah mengabaikan nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana yang pertama tadi sudah disebutkan di hadis, nikmat Allah yang sering diabaikan oleh seorang manusia, yakni adalah nikmat rasa aman. Rasa aman adalah salah satu nikmat Allah yang telah besar diberikan kepada kita. Kita mengetahui ada beberapa saudara-saudara kita di negara lain, salah satunya yang sekarang sedang gencar, yakni Palestina, di Gaza. Mereka telah ditindas oleh laknatullah Israel. Maka kita yang di Indonesia ini, kita merasakan aman. Itu adalah salah satu nikmat yang kata Rasulullah sering diabaikan. Rasa aman yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dalam kehidupannya dan mereka akan senantiasa mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, maka sebagaimana dari Nabi salah satu kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, doa beliau agar senantiasa negerinya diberikan keamanan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Maka ma'asyiral muslimin, nikmat pertama yang sering diabaikan oleh seorang manusia adalah rasa aman. Maka sepatutnya kita ini bersyukur kepada Allah dengan keamanan-keamanan yang telah kita rasakan ini. Lalu yang kedua, nikmat yang sering diabaikan oleh seorang manusia, yakni rasa sehat, nikmat sehat, yang dimana ketika sedang luang, ketika sedang sehat, ia diberikan oleh Allah suatu kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah. Dia bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bekerja, tetapi malah leha-leha, malah menyia-nyiakan waktu itu. Dan ketika ia jatuh sakit, Allah berikan penyakit, sesuatu penyakit, maka dia menyesal. Kenapa dulu ketika waktu sehat, waktu luang, aku malah berleha-leha, aku malah menyia-nyiakan waktu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Yang artinya dua kenikmatan yang kebanyakan manusia ini lalai atasnya. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Banyak orang yang tidak menyadari betapa berharganya nikmat kedua ini, yakni yang pertama nikmat sehat, lalu yang kedua nikmat waktu luang.
Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah suatu kesehatan, suatu kelapangan waktu, tetapi ia telah menyanyiakan, menunda-nunda amalnya, tidak membaca Al-Quran, besok-besok saja, tidak sholat tepat waktu, besok-besok saja. Tetapi ketika dia diberikan oleh Allah suatu penyakit, suatu musibah, sehingga ia tidak bisa melaksanakan amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika sehat, maka ia menyesal. Maka naudzubillah, jangan sampai kita yang hadir pada sholat Jumat pada siang hari ini, kita bisa menjadi orang-orang yang mengabaikan nikmat ini. Lalu yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, nikmat terakhir yang sering diabaikan oleh seorang manusia adalah dengan kita melupakan, kita mengabaikan bahwa seluruh rezeki ini, seluruh kerja keras kita semuanya, rezeki-rezeki yang telah diberikan oleh Allah adalah bukan dari hasil kerja keras kita, tetapi itu adalah sebuah nikmat dari Allah, adalah sebuah izin dari Allah untuk kita bisa menikmati rezeki-rezeki kita. Sebagaimana kita tadi pagi bisa makan dengan makanan yang enak, dengan kita kemarin-kemarin di hari Raya Idul Fitri kita bisa merasakan makanan-makanan, minuman-minuman yang kita sukai. Itu merupakan salah satu nikmat rezeki yang telah diberikan kepada kita dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Indahu qutu yaumihi." Maknanya adalah memiliki kebutuhan pokok. Nikmat memiliki kebutuhan pokok dalam kehidupannya, itu adalah nikmat yang sering juga diabaikan oleh seorang manusia. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita ini menjadi hambanya, hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai kita itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, dan juga menggunakan nikmat itu sebagai bentuk kita ini bisa dekat dengan Allah, sebagai bentuk kita ini bisa taqarrub dengan Allah, dengan beribadah kepada Allah. Jangan sampai justru Allah telah memberikan kecukupan kepada kita, rasa aman, rasa sehat, rasa waktu luang, rasa rezeki, nikmat rezeki kepada kita, malah kita ini justru malah jauh dari Allah. Jangan sampai, ma'asyiral muslimin. Maka di penghujung khutbah ini, untuk mengatasi rasa kurang bersyukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka kita bisa merenungi dengan orang-orang yang tidak bisa oleh Allah diberikan yang pertama rasa aman dalam kehidupannya, karena ada beberapa perang, karena ada genosida. Lalu yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang Allah takdirkan ia bisa menemui suatu penyakit yang dimana dia tidak bisa hadir salat Jumat pada siang hari ini, tetapi justru kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, semoga kita semua bisa merenungi segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Allah oleh Allah kepada kita, dan juga semoga kita bisa mampu bersyukur sebagaimana Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mampu bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmat itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah,
Mari di khutbah yang kedua ini kita tundukkan hati kita serta pandangan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir dalam salat Jumat ini termasuk saya bisa selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan juga terkhusus semoga saudara-saudara kita yang telah ditindas di Gaza Palestina, semoga Allah ampuni dosa-dosanya yang telah meninggal. Allah luaskan kuburannya dan juga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المؤمنين المجاهدين المستضعفين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أقيم الصلاة